Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaabal ilmi waghfirna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira min yasirin yasirun 'alaik. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah besok di yaumul qiyamah. Salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Fil. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Kita sudah bahas tentang sababul nuzul yang latar belakangi turunnya surat Al-Fil ini. Kita bahas untuk ayat pertama, ayat kedua juga sudah kita bahas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa yang dimaksud dengan kaid? Terus ayat ketiga sudah kita bahas, wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Abraha dan bala tentaranya itu ababil, burung ababil. Apa yang dimaksud dengan ababil? Sebagian ulama mengatakan burung ababil ini adalah burung yang muncul hanya ketika peristiwa itu. Kata Sa'id bin Jubair, lam yura atau lam tura qablahu wala ba'dahu, belum pernah dilihat oleh manusia sebelum peristiwa itu maupun setelahnya. Jadi sudah nggak ada. Al-Ghazali mengatakan merupakan burung yang ada di bumi, berwarna hitam dengan leher agak panjang, datang dari arah laut dengan membawa 3 buah batu di kedua kaki dan paruhnya. Ini sudah kita bahas kemarin. Al-Mawardi misalnya mengutip beberapa pendapat tentang ababil. Apa arti ababil? Ada yang mengatakan ababil itu maknanya adalah al-kafar, banyak.
Di antaranya adalah Al Hasan Al Basri dan juga Paus. Ababil artinya banyak. Jadi burung itu dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, Ibnu Abbas dan Imam Mujahid mengatakan ababil itu artinya al-mutatabi'ah allati yatba'u ba'daha ba'dha. Jadi burung itu enggak berhenti datang. Jadi bukan langsung datang segerombol begitu. Datang lagi, enggak habis-habis. Itu nah maka diterjemahkannya berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu datang lagi, itu enggak habis-habis di tamu. Nah, itu maknanya berbondong-bondong. Datang burung itu datang lagi. Tidak selesai. Dia baru selesai ketika seluruh pasukan itu semuanya sudah mati binasa. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud dan juga Al-Affash mengatakan annaha al-mutafarriqatu min hahuna wa hahuna. Yang dimaksud dengan ababil itu artinya burung itu datang dari berbagai arah. Dari depan dia datang, dari samping kiri, samping kanan, dari belakang. Itu dia disebut dengan ababil al-mutafarriqah. Ini sudah datang ababil rotinya, datang dari berbagai arah. Bergerombol. Bergerombol. Dia jalan pakai. Sementara Zaid bin Aslam mengatakan al-ababil al-mukhtalifatul alwan, warnanya beda-beda. Jadi burung itu enggak semuanya warna hitam, tapi macam-macam warnanya. Itu disebut dengan ababil. Sementara Abu Saleh dan juga Imam Atha mengatakan jam'an ba'da jam'in. Jadi segerombol, datang lagi segerombol lagi, datang segerombol lagi. Nah, itu yang diterjemahkan bergerombol atau berbondong-bondong. Ini masuk mulai. Baik. Sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk ayat keempat. Tarmihim. Burung ababil itu tarmihim dari kata roma yarmi, artinya melempar. Tayran ababil itu termasuk kata benda yang dimuannaskan, sehingga kata kerjanya menggunakan kata kerja untuk perempuan. Tarmihim, bukan yarmihim. Ini dia untuk perempuan. Jadi tarmihim, dia maksudnya burung-burung ababil itu melempari mereka. Siapa himnya di sini? Mereka di sini adalah Abrahah dengan bala tentaranya. Dengan apa dilempari? Bihijarah. Hijarah itu dari kata hajar. Hajar itu artinya menutup, mencegah. Itu hajar. Batu disebut dengan hijarah atau hajarun. Kenapa disebut hajar? Karena batu itu yang asli benar batu, dia mencegah masuknya air ke dalam dirinya. Jadi batu itu nggak bisa masuk airnya, saking kuatnya. Nah, itu disebut dengan hajar. Di batu disebut dengan hajar karena dia mencegah air untuk masuk ke dalam dirinya. Berbeda dengan tanah atau batu bata atau batako. Ketika terkena air itu merembes masuk ke dalam. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau hajar itu batu keras, itu disebut dengan hajar. Maka istilahnya hajar aswad, hajar aswad. Hajar itu batu, aswad hitam. Kalau hamba sauda, kenapa hamba sauda? Hamba biji as-sauda hitam, habbatun sauda. Jadi aswad untuk sifat laki-laki, sauda untuk sifat perempuan. Jadi kalau habbatun ada tak marbutohnya, tak kondeknya itu, dia menunjukkan perempuan. Dalam bahasa Arab kata benda itu kalau ada tak marbutoh, tak kondek di belakangnya itu perempuan. Kalau kata orang Betawi, kirinya kondek, ada kondeknya apa enggak? Kalau pakai kondek ya perempuan. Meskipun zaman sekarang banyak laki-laki yang kondek, ada juga. Tapi kan kalau dilihat bawahannya dia tetap laki-laki. Nah, kalau dia ada tak marbutoh ada kondenya berarti perempuan, sifatnya berarti perempuan. Habbatun saudau. Meskipun ada ya dalam bahasa Arab nama yang ada tak marbutohnya tapi peruntukan untuk laki-laki. Seperti siapa? Hamzah. Itu Hamzah ada tak marbutohnya itu. Itu bukan perempuan, laki-laki. Tolhah itu laki-laki bukan perempuan. Baik. Jadi hijarah itu artinya batu, hajar, dari kata hajar, batu. Nah, cerita itu orang
supir dari Indonesia supir di Arab itu baru hari pertama dia juga langsung dipecat. Masalahnya gara-gara hajar. Kenapa Bu? Saya hari pertama nyupir langsung kecelakaan. Kenapa? Habis lagi bawa mobil, ada lagi di depan. Majikan saya bilang hajar. Saya hajar. Rupanya hajar dalam bahasa Arab artinya batu. Jadi hajar berpelanting gitu. Bonyok. Hijarah batu. Min sijil, min bisa berarti dari atau bisa bermakna berupa. Misalnya minat zamarot itu bukan dari buah-buahan tapi berupa buah-buahan. Warzuqhum minat zamarot, berikanlah rezeki kepada mereka. Min di situ artinya bukan dari tapi berupa. Berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. Itu maksudnya. Min hurin ain, dari bidadari bukan, berupa bidadari yang jelita, bukan dari bidadari tapi berupa bidadari. Jadi min itu bisa bermakna jenis, berupa sijil. Nah ini makna sijil, terjadi khilaf antara para ulama apa yang maksud dengan sijil. Kita pakai yang dipakai oleh Jepang misalnya, terjemahan sijil itu tanah liat yang terbakar. Jadi batu itu terbuat atau berasal dari tanah liat yang sudah dibakar atau berupa tanah liat yang dibakar. Jadi tarmihim bihijaratin min sijil, burung ababil itu melempari Abraham dan bala tentaranya. Apa yang dilempari? Batu-batu berupa tanah liat yang terbakar. Apa yang dimaksud dengan tanah liat terbakar itu? Agak iya. Gelap. Mak kecil sih ya, nggak apa-apa lah sebenarnya. Doakan mudah-mudahan bisa cepat selesai itu bisa amat sampai surat An-Naba biar bisa dicetak jadi buku. Beli dah kalau itu yang mau, kalau enggak punya. Harus sampai surat Al-Buruj. Ya Allah, nunggu waktu buat nulisnya. Satu ayat saja kita mesti buka ya sekitar 10 sampai 15 tafsir. Jadi satu-satu tidak disalin gitu. Ternyata luar biasa itu. Kalau ulama kita itu ada orang yang sibuknya luar biasa tapi karyanya sampai 50, 100, 200 buku dia bisa menulis, masya Allah. Menulis satu aja ini dan bersetahun bukan luar biasa. Tapi kalau berkaca kepada para ulama dulu, mereka menulis satu kitab bisa sampai 20 tahun, enggak lagi. Oh iya, 20 tahun baru setahun. Baik, apa makna sijil? Ini dalam Zadul Masir dikutip oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Abbas mengatakan sijil itu batu dari tanah liat yang ukurannya lebih besar dari adas, tapi lebih kecil dari humus. Nah ini jenis kacang, kalau yang pernah ke Arab atau ke Turki ada namanya kacang adas. Jadi kayak sayur gitu. Kayak kalau kita mungkin bubur kacang Indo, tapi dia rasanya gurih, nggak manis gitu. Itu sayur, itu ada biji-biji kecil itu. Nah itu kacang adas namanya. Dari itu lebih gede sedikit, tapi nggak sampai sebesar humus. Humus itu kacang juga dia, cuman agak lebih besar. Kalau kita kayak semacam kacang apa? Kacang tanah, biji-biji itu lebih gede sedikit, terus bentuknya bergerijil-gerijil kayak ini, kayak tumbar kan? Tumbar apa ya? Gede itu. Nah, jadi bentuknya dia agak bulat-bulat bersih itu, agak bergerijil gitu. Itu humus. Jadi kata Ibnu Abbas, ukuran batu yang dibawa oleh burung ababil itu nggak lebih besar dari kacang itu, kecil. Itu bukan batu-batu gede dilemparin gitu kan? Ada kecil-kecil saja batunya. Itu kata Ibnu Abbas.
Sementara Ikrimah maksudnya adalah batu itu berasal dari luar angkasa. Al-bahr bainas sama'i wal ardh. Lautan yang ada antara langit dan bumi. Lautan di sini maksudnya hidrogen yang ada di angkasa. Jadi batu itu bukan berasal dari bumi, tapi dari luar angkasa. Itu kata Ikrimah. Sehingga batu itu panasnya itu luar biasa, karena dia bukan berasal dari sini. Ada sebagian mengatakan batu itu dari neraka di bawahnya. Wallahu a'lam. Itu kata Ikrimah, batu itu berasal dari angkasa antara bumi dengan langit. Sementara Ibnu Zaid, sijil itu nama langit dunia. Jadi ketika Allah bilang tarmihim bi'ijaratin min sijil, burung itu melempari Abraha dengan bala tentaranya menggunakan batu-batu yang berasal dari, dipakai dari, berasal dari langit dunia, dari langit batu itu. Jadi bukan dari bumi. Batu-batunya itu luar biasa. Sementara Abu Ubaidah mengatakan sijil itu artinya sangat keras. Sementara Az-Zajjaj mengatakan sijil itu dari kata sijil, nggak pakai ya, tasnya di lam. Sijil itu artinya catatan. Apa maksudnya? Kita akan bahas. Kata Ibnu Abza, batu yang dibawa oleh burung ababil sama dengan batu yang ditimpakan kepada kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sadum, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 82. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Itu sama. Tatkala sudah datang ketetapan kami, maksudnya azab. Kepada siapa? Kepada kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ja'ala 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang di atas itu ke bawah, yang di bawah ke atas. Jadi gempa itu yang atas itu masuk ke dalam, yang di dalam itu keluar, dibalik. Kalau dulu kita bingung, bagaimana sih menggambarkan kok bisa rumah di atas itu masuk ke dalam, di dalam keluar ke bawah. Setelah ada kejadian likuifaksi itu, kita kemudian ada sedikit gambaran. Oh, mungkin kira-kira dekat seperti likuifaksi itu. Karena bergeser masuk ke sana, dibalik seperti itu. Nah itu Allah katakan ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan. Lalu kami lempari mereka dengan batu min sijil mamdud, dari tanah liat yang terbakar. Nah, itu sama sijil. Sijil dalam surat Hud berbicara tentang azab yang Allah berikan kepada kaum Lut, sama dengan sijil batu yang Allah lempari melalui burung ababil kepada Abraha dan bala tentaranya. Maka kata Ibnu Abza itu sama-sama sijil. Kaum Sadum itu dilempari dengan batu, habis semua itu. Yang terkena batu itu habis semuanya. Atau dalam surat Az-Zariyat juga, qala kama khasbukum ayyuhal mursalun. Ketika datang dua tamu laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini dahsyat banget ya. Ketika datang tamu itu dikasih suguhannya tamu-tamu, dikasih daging kambing muda yang dibakar. Bertahan di rumah Nabi Ibrahim, Pak, itu datang rumah dia dikasih menunya kambing bakar, kambing guling. Biasa. Kita ke rumah siapa yang bisa dapat itu? Restoran itu pun pesan dulu. Masya Allah. Begitu dihidangkan, diberikan itu, la tasilu ilaihi aydiyahum. Tangannya nggak ambil, jadi nggak menjamah itu. Bingung Nabi Ibrahim. Oh, kasih makan enak di situ. Rupanya ada riwayat mengatakan, ada penafsiran mengatakan, ini tangannya ngambil, tapi nggak kena gitu. Ambil nggak kena, tembus. Takut lah. Fa'au jasamihi khifatan. Maka Nabi Ibrahim tahu, ini bukan orang ini. Nabi orang itu kan usahanya. Ngeri itu orang itu manusia. Takut Nabi Ibrahim. Maka setelah itu dua laki-laki tadi berkata, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan antara good news dengan bad news. Apa good newsnya? Good newsnya
istrimu akan hamil. Siti Sarah di dalam rumah itu dengar, tahu aja, nenek hamil, ini bukan udah banyak, mana mungkin. Nggak tahu setelah itu langsung haid. Dia udah menopause tiba-tiba haid. Nah, itu good news-nya. Apa bad news-nya? Bad news-nya mau menghancurkan kaum Sadum. Jadi Nabi Lut alaihissalam itu masih sepupuan, keponakan, masih hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di Aqsa di Palestina, Nabi Lut alaihissalam itu antara Palestina dengan Yordan itu dekat daerah Laut Mati itu. Di situ tinggalnya. Kami datang untuk menghancurkan mereka. Qala kama khatbukum ayyuhal mursalun. Kalian datang ada urusan apa wahai para utusan, para malaikat? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus untuk menghancurkan orang-orang yang brengsek. Siapa maksudnya? Adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dinursila alaihim hijaratan min tin. Nah, di sini dijelaskan kami akan datang ke sana itu melempari mereka dengan hijarah, dengan batu min tin. Kalau di sini min sijil, di sini min tin. Di surat Hud min sijil mangdur, di sini min tin. Jadi kalau kata Syekh Syamtiti, ayat itu dijelaskan dengan ayat. Sebelum dijelaskan dengan hadis, dengan perkataan para sahabat, dengan bahasa, dengan pendekatan saintis. Itu yang pertama adalah ayat dijelaskan dengan ayat. Ini konteksnya sama nih. Surat Hud ngomongin kaum Lut, surat Az-Zariyat juga sama-sama ngomongin kaum Lut. Di sini dibilang dilempari dengan batu, di sini juga dilempari dengan batu. Bedanya di sini batunya min sijil mangdur, di sini batunya min tin. Tin itu apa artinya? Tanah liat. Tin, tanah liat pakai pok. Kalau pakai tin, buah tin. Maka ada orang yang sok-sok pasir. Pok tini wa zaitun. Nah, itu artinya udah ngancur. Demi tanah liat dan buah zaitun, ngancur. Watin, ya, bukan watin. Jadi di sini bilangnya hijaratan min tin, batu dari tanah liat. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Nah, itu akhirnya dua malaikat itu datang dia ke kampung Sadum itu dalam wujud laki-laki yang tampan. Ya, malaikat menyerupai manusia pasti yang tampan lah. Masa yang jelek? Pasti yang ganteng, rapi, bersih, wangi, putih dan seterusnya. Sementara penduduk Sadum sudah pada rusak moralnya. Mereka udah gak nafsu lagi dengan lawan jenis. Perempuan lebih suka sama perempuan, laki-laki lebih suka sama laki-laki. Sampai ketika datang ke Nabi Lut, kalian kenapa sih mau berbuat maksiat dengan sesama jenis? Ini tamu-tamu saya ganteng tampan. Jadi begitu datang laki-laki, dua laki-laki yang tampan itu semua cowok-cowok langsung pada beri kita dong, dikira gitu. Yang cowok-cowok yang begitu. Itu dari ujung gerbang sampai masuk ke rumah Nabi Lut, itu semua laki-laki di kampung Sadum itu semua ingin. Allah menjadi ingin berbuat maksiat dengan dua laki-laki tampan itu. Ada riwayat yang mengatakan enggak, mereka datangnya tanpa sepengetahuan masyarakat Sadum. Tahu-tahu datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nah, disitulah istri Lut alaihissalam itu melihat ini tamu ganteng. Itu yang diceritakan ke orang kampung. Rumah saya ada tamu cowok ganteng banget loh. Langsung tersebar gosip, satu kampung itu tahu semua. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut, bilang, Lut, keluarkan dua tamu itu, kami ingin melihat mereka. Dan Nabi Lut, jangan, ini tamu saya, jangan kalian sakiti dia. Biar bagaimanapun ini berada dalam kawasan saya. Ini saya punya dua anak gadis. Kenapa gak dengan anak gadis saya saja? Subhanallah. Mereka bilang, kamu tahu kami gak nafsu dengan perempuan. Lah, maka kata kedua tamu itu, Lut, gak usah takut. Kami ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan kaum-kaum yang brengsek-brengsek. Ya Allah, kapan nanti kami akan menghancurkan dua suku? Maka pergilah kau keluar dari kampung ini bersama dengan keluargamu. Jangan ada yang menoleh. Berangkat keluar dengan kamu. Dengar apapun, suara apapun, jangan ada yang menoleh. Nah, semua di jalan. Nabi Lut, dua anak perempuannya dengan istrinya. Tiba-tiba langsung Allah tenggelamkan mereka. Terjadi gempa yang 17 pasti bunyinya. Namanya bumi gemertak begitu pasti terdengar bunyi yang dahsyat.
dilempar dengan batu dari langit, terdengar bunyi orang menjerit segala macam. Ini tiga ini Nabi Lut, dua anak perempuannya fokus, pokoknya pergi, jangan nengok ke belakang. Istrinya kepo, ada apaan sih? Begitu kepo nengok ke belakang, langsung terseret. Nanti juga dia. Alhamdulillah. Jadi di sini sijil itu maknanya kata Ibnu Abza sama dengan batu yang dilempari kepada kaum Sadum, sama ini seperti ini. Asy-Syaukani mengutip dari As-Sihah dan Lughat As-Sihah Al-Arabiyyah. Tadi dikutip oleh Asy-Syaukani. Apa katanya? Batu itu berasal dari tanah liat yang dipanaskan dengan api neraka. Jadi batu itu dari tanah liat bentuknya, tapi bukan tanah liat yang ada di dunia ini, atau mungkin ada tanah liat yang ada di dunia ini, tapi sempat dipanaskan di neraka. Setelah itu dibawa oleh burung ababil. Setiap batu itu sudah ada nama korbannya. Itu mana sijil. Sehingga batu itu dilempar itu nggak ada yang meleset. Kata Az-Zajjaj itu mana sijil. Jadi batu itu begitu dilempar oleh burung tadi, satu burung membawa 3. Paruh 1, ini cengkram kaki kanan 1, cengkram kaki kiri 1. Dilempar ini itu pasti kena karena situ sudah ada namanya. Jadi nggak bakal belok. Kalau orangnya lari, dia akan belok ngejar, pasti kena. Itu lebih hebat daripada rudal. Rudal masih ngikut ya, tapi kan bisa ada meleset. Ini sijil ini nggak bisa meleset ya, karena di situ sudah ada nama korbannya. Jadi kata para ulama sebetulnya setiap musibah bencana itu sudah ada namanya tertulis. Jadi guru-guru kita bilang, mohon maaf ya, virus COVID ini dia sudah ada namanya di situ. Tergantung sudah ada namanya di situ. Tidak ada namanya ini kena, yang tidak ada namanya ini nggak bakal kena. Jadi semua musibah bencana, penyakit apapun itu datang sudah tertulis nama di sana. Cuman bukan sijil itu bukan. Untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita, insyaallah. Tapi sijil yang dilemparkan oleh burung ababil kepada Abraha dan bala tentaranya itu semua pasti mengenai setiap orang karena sudah tertulis namanya di situ. Dari mana? Jadi semua yang dibawa oleh Abraha, pasukan manusianya, kuda kendaraannya, gajah pasukan itu semua kena habis semuanya, termasuk Abraha. Cuma para ulama berbeda pendapat. Ada yang sebagian itu hancur mati di tempat di Al-Muqammas namanya atau Al-Muqammis, di situ mati langsung habis. Ada yang mengatakan Abraha dengan beberapa orang itu sempat lari pulang mau ke arah Yaman, di pertengahan jalan sudah habis badannya. Dia mungkin lari, ini separuhnya sudah habis. Kita ceritakan kemarin batu itu dia membakar badan, kan kecil batunya itu. Jadi begitu kena mungkin nempel di sini saja deh. Jadi bukan yang besar langsung hancur fisiknya, enggak. Kena ke sini misalnya kalau jari habis di sini itu seperti kalau sekarang ada orang lewat di apa namanya di kali kecil gitu, ada ikan piranha di situ, dia masuk ke situ kakinya begitu diangkat tinggal tulang-tulang saja. Begitu dimakan habis semuanya, bisa tulang-tulang, bahkan tulangnya pun habis saja. Setelah itu menjalar ke tubuh yang lain semuanya. Jadi dia berlari, tangannya lama-lama habis, mungkin kakinya lama-lama jatuh ambruk dan dia mati dalam kondisi seperti itu. Habis semua badannya dibakar oleh batu. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi, tapi mayoritas ahli tafsir mengatakan nggak sempat lari, di situ semua sudah habis. Berapa banyak yang dibawa oleh Abraha? Ada yang mengatakan 10.000 pasukan, ada yang mengatakan 20.000 pasukan. Yang jelas dalam jumlah yang sangat besar. Karena memang dia mau menghancurkan Ka'bah dan mau menghancurkan siapapun yang menghalangi langkah dia untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dia bawa pasukan nggak tanggung-tanggung. Kita ceritakan kemarin, Abraha ini sebetulnya adalah pecahan dari kerajaan di Habasyah, di Ethiopia. Raja Habasyah itu di zaman kita sampaikan ini kejadian ini itu sekitar 40 tahun setelahnya dengan kisah Ashabul Ukhdud. Jadi dulu Nuwas itu dia telah membantai 2.000 orang Muslim yang beriman yang dimasukkan ke dalam parit yang disebut dengan Al-Ukhdud itu.
Nah, mereka membunuh orang-orang Muslim zaman itu, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Semuanya mati 2000. Maka Raja Habasyah itu apa namanya? Najasyi kemudian dia mengutus 2 panglima perang. Di antaranya adalah Abraha untuk menghancurkan Dunuas itu. Semuanya dihabis, babat habis, mati. Setelah itu kemudian Abraha lah yang menjadi raja di Yaman itu, Habasyah Timur zaman itu. Nah, dia untuk menghancurkan Ka'bah dia bawa pasukan yang sangat banyak, 10.000 bahkan lebih. Nah, itu semuanya habis hanya dengan sijil yang kata Ibnu Abbas ukuran batunya itu nggak lebih besar dari kacang mus. Ya Allah, kecil banget, kecil sekali, cuma seperti biji jagung. Yang burungnya juga kecil, batunya pasti juga kecil di bawah, tapi bisa meluluhlantahkan pasukan yang sedemikian dahsyat, habis. Jadi apa hikmahnya? Bahwa bantuan dan pertolongan Allah bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Pertolongan Allah itu datang bisa macam-macam, macam-macam pertolongan Allah. Kita bisa diselamatkan oleh Allah dari musibah itu dengan bisa saja Allah datangkan semut misalnya. Pertolongan Allah bisa datang lewat semut. Ada di video yang viral itu, seorang dia menunggu bus yang lewat itu, dia berdiri di sebuah tempat. Di situ banyak semut. Dia udah betah di banyak semut. Akhirnya dia pindah. Begitu dia pindah, tiba-tiba ada mobil kencang lagi yang lepas kendali menabrak persis di tempat dia berdiri sebelumnya. Jadi semut yang mengganggu dia, menggerakkan dia, dia pindah. Dia selamat dari musibah. Allah itu kalau mau menyelamatkan kita, dirinya apa saja kita nggak pernah tahu, sehingga tidak boleh kita seuzon dengan semua kejadian yang kita alami dalam kehidupan. Boleh jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan kita. Saya punya guru bahasa Arab waktu di pesantren. Mohon maaf, beliau agak besar badannya. Naik angkot di bulan apa? Arab itu. Ada perempatan merah, sekarang udah flyover itu. Semalam apa sih namanya? Nah itu di situ ada biasa mobil angkot ngetem. Beliau tuh mau aja biasa naik angkot kuasi kalau di Bekasi itu. Naik angkot, sudah masuk naik angkot, tersisa 1 space tempat duduk. Sementara beliau agak gemuk badannya. Jadi tinggal 1 kecil. Tiba-tiba datang 2 muda-mudi sepasang laki perempuan mau naik. Begitu lihat cuma tersisa 1 tempat, gak jadi. Sopirnya bilang, ya yang merasa badannya agak over, sadar-sadar diri lah. Beliau lihat kiri kanan, paling gede saya ini. Akhirnya dia turun, dan 2 muda-mudi ini masuk. Beliau jalan, baru sekitar 20 meter dari angkot itu, karena lampu merah itu macet dan jalan agak miring. Itu banyak tronton-tronton mobil-mobil besar itu, termasuk mobil-mobil buangan sampah yang ke Bantar Gebang lewatnya situ semua tuh. Nah itu miring begini, itu langsung ambruk. Angkot itu kena tertimpa habis semuanya. Kata guru saya, seandainya saya ngotot tetap merasa saya kan dulu naik angkot, kenapa saya mesti ngalah? Seandainya begitu, pasti dia sudah kena musibah itu. Tapi Allah ternyata menyelamatkan dia lewat 2 orang yang mau naik, lalu dengan kata-kata supir yang mungkin terdengar nyelekit. Yang merasa badannya agak besar, sadar-sadar diri lah, itu kan nyelekit banget itu. Tapi ternyata itu diterima dengan lapang dada, ya udah gitu keluar. Ternyata itu cara Allah menyelamatkan kita. Jadi Allah itu menyelamatkan kita dengan macam-macam caranya, bentuknya macam-macam. Ya Allah. Kemarin mau berangkat ke Bandung latihan. Ini mobil Abi. Nah jalan karena bawaan lumayan banyak, kita juga lumayan banyak orangnya, 1 mobil. Ke supirnya, ini kayaknya mau tambah angin dulu nih Ustaz. Mampir dulu pom bensin, tambah angin. Selesai tambah angin, dihidup starter. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Sekali bisa, ini apa? Koplingnya ini gak bisa ke belakang. Jadi nggak bisa mundur. Kalau maju bisa, gigi 1, tapi mundur nggak bisa. Gigi 2 nggak bisa, gigi 4 nggak bisa. Jadi gigi 1, gigi 3 sama gigi 5 bisanya. Wah itu luar biasa. Masalahnya gimana?
jadi los gitu. Dan dicek sama bengkel, itunya copot, jadi mesti dikit pakai karet. Jadi mesti dikit pakai karet. Ya Allah, saya bilang, coba kalau kita sudah masuk tol terus los dia gitu, nggak bisa. Kok ini, Allah alam ini terjadi. Akhirnya nggak jadi pakai mobil itu. Cara Allah itu ada saja gitu, untuk menyelamatkan kita, Masya Allah. Maka apapun kondisi kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini, selalulah berhusnuzon kepada Allah, karena boleh jadi dengan itu Allah sedang menyelamatkan kita. Allah sedang melindungi kita dari berbagai macam para bahaya dan musibah. Maka kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung bagaimana prasangka hamba terhadap diriku. Kalau dia berprasangka baik, kebaikan yang akan dia dapat. Kalau dia berprasangka buruk, ya mungkin dari keburukan yang akan dia dapat. Termasuk hukuman dan balasan Allah, datangnya kapan saja dan bentuknya apa saja. Bisa apa saja dan kapan saja. Hukuman dari Allah. Dan kalau sudah datang hukuman Allah, tidak akan mungkin meleset. Kata Allah, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan sekali-kali kalian kira Allah itu cuek, Allah itu enggak peduli terhadap perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya hendak mengulur, nanti akan Allah balas. Semuanya pasti kena. Mereka-mereka yang jahat, curang hidupnya ini merasa hidupnya aman-aman aja, tunggu aja, belum datang saatnya. Dan hukuman Allah tidak akan meleset. Bahkan Abraham dengan bala tentaranya yang banyak itu, Allah kirimkan burung yang melempari batu yang tidak ada satupun meleset. Semuanya dilempar burung kena semuanya, nggak ada meleset. Tidak ada peluru yang nyasar itu, nggak ada. Semuanya habis. Sehingga nggak ada dicari gitu lah. Kalau gitu dialah orangnya. Jadi selama ini dia bilang saya cuma pramuka, ternyata pramuka itu yang mantap itu dia kena suci, Masya Allah. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau orientasi perjuangan itu hanya dari Allah, maka Allah yang akan memberikan pertolongannya dari arah dan tempat yang tidak pernah kita duga. Maka ayo selalu kita jadikan Allah sebagai tujuan, target dan orientasi dari perjuangan kita, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah tolong dan Allah bantu kita semua dengan caranya, sehingga kita selalu diberikan kemudahan dalam kehidupan kita di dunia, dan besok di yaumul kiamat Allah lancarkan dan mudahkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barangkali sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan. Bisa. 1 menit lagi. Kenapa? 1 menit lagi. 1 menit lagi. 2 menit boleh. Cukup berarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafarul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.